Film ini adalah film pertama tentang tenaga atom di Indonesia dan telah dibuat dengan maksud untuk memperkenalkan sumber tenaga baru ini kepada rakyat. Yang hendak kami perlihatkan ialah bukan daya destruktifnya yang menimbulkan malapetaka, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia sering mengadakan percobaan peledakan nuklir di atmosfer, dan Jepang waktu itu sangat prihatin karena banyak fallout radioaktif, jatuhan-jatuhan radioaktif yang jatuh ke Pulau Jepang karena anginnya sedemikian rupa. Dan Indonesia waktu itu juga merasa cemas, dan Presiden Soekarno meminta kepala lembaga radiologi Pak Syobesi waktu itu untuk mengadakan juga pemeriksaan radioaktivitas akibat peledakan nuklir di udara waktu itu. Setelah saya kembali dari Amerika, baru dibentuk Lembaga Tenaga Atom LTA yang dikepalai oleh Pak Syobesi sebagai dirjen yang pertama. Waktu itu pertama-tama diadakan konferensi nuklir untuk maksud damai di Geneva tahun 1955. Saya masih mahasiswa dan disitulah dicanangkan program yang dikatakan Atom for Peace dari Presiden Eisenhower tahun 1955 di Geneva. Dan sejak itu negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia mempromosikan penggunaan tenaga nuklir untuk peace, dan untuk mencegah agar negara-negara, terutama negara-negara berkembang, tidak berpacu untuk membuat senjata nuklir. Ayah beliau itu adalah seorang guru. Dalam kesederhanaan guru pada tahun 20-an, 30-an itu, namun nilai yang tetap ditekankan oleh kakek kami, almarhum ayahnya, ayah daripada ayah kami itu adalah bahwa pendidikan itu penting. Belajar adalah satu-satunya jalan untuk maju. Bahwa beliau bilang, kalau kita tetap tinggal di Maluku, kita tidak bisa berkembang. Kalau mau ingin maju ya toh, ingin mendapatkan pendidikan lebih baik, kita pergi ke Pulau Jawa. Sebab disitulah pusat pendidikannya dari Indonesia, terutama pada saat itu di Surabaya. Yang beliau inginkan sebetulnya menjadi insinyur sebetulnya. Cuman tidak ada beasiswa yang tersedia untuk itu. Yang ada tersedianya untuk menjadi seorang dokter. Jadi, tapi keinginan kejawanya itu sedemikian besarnya. Jadi, ya kalau tidak bisa jadi insinyur, jadi dokter pun boleh. Sebagai seorang putra daerah ya, asal dari Maluku, beliau selalu memimpikan satu saat ya toh, Maluku selalu masuk dalam Indonesia besar ini, dan tidak akan lepas dari situ. Nah, itu keyakinan beliau dari masa muda beliau sampai akhir hayatnya, tetap dia pegang oleh beliau itu. Dalam pertempuran di Surabaya itu akhirnya terjadi suatu garis yang jelas antara kekuatan penjajah
ya, yang seringkali itu isi dengan tentara-tentara yang boleh katakan berasal dari Ambon. Ya, dan pada waktu mereka itu melakukan pertempuran itu banyak yang gugur, tapi mereka meninggalkan janda dan yatim. Dan inilah yang kemudian ditampung oleh beliau. Ya, sekalipun perbedaan politik ya, bahwasanya yang satu pihak memihak Belanda, beliau sendiri adalah memihak pada Republik Indonesia. Namun kemanusiaannya ini sangat menonjol. Jadi itu saya kira satu. Dan jelas memang kalau kita lihat dari segi nasionalisme, mereka itu benar-benar ingin mengintegrasikan ya suku Maluku itu di dalam tubuh Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat adanya kerjasama dengan Dr. Mustopo misalnya, dengan Bung Tomo misalnya, ya, dengan Pak Ruslan Abdul Ghani, saya kira itu nampak sekali bahwasanya usaha untuk mengajak kelompok daerah Ambon itu, daerah Maluku itu untuk bergabung dengan Republik itu sangat intensif. Masa-masa 45, tahun 45 di Surabaya, itulah masa-masa yang cukup berat ya, karena beliau menghadapi segala macam pertentangan, maupun itu dari luar negeri maupun di dalam negeri sekitar Surabaya pada saat itu. Tapi beliau tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Indonesia itu kan sebetulnya para founding father kita tuh mengatakan kita aktif untuk melaksanakan perdamaian dunia. Kemudian dari sisi itu kita sudah bisa mengatakan sebetulnya Indonesia itu beranggapan bahwa kita itu memanfaatkan nuklir bukan untuk yang sifatnya persenjataan. Kita menggunakan sifat-sifat nuklir untuk maksud-maksud damai. Nuklir sangat terkenal dengan bom nuklir Hiroshima Nagasaki. Maka sisi-sisi negatifnya itu yang diketahui. Tapi begitu kita itu sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa dilakukan tanpa nuklir, kita bisa melihat bahwa iptek nuklir itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Dalam hal untuk kepentingan-kepentingan mulai dari masalah untuk pangan, untuk energi, untuk hal yang terkait dengan kesehatan, bahkan untuk industri. Dengan kelebihan yang bisa dilakukan dengan iptek nuklir itu, banyak hal yang sebetulnya tadinya tidak bisa dilakukan menjadi sesuatu yang tanda petik, menjadi kenyataan. Sebagai ahli di dalam bidang radioaktivitas, beliau itu diminta oleh Dr. Lemena dan oleh Bung Karno untuk memimpin suatu grup, suatu kelompok yang melakukan pendeteksian terhadap debu radioaktif di Indonesia. Ya karena punya pengertian mengenai radioaktivitas itu ya beliau itu ya menerima tanggung jawab itu. Dan memang dalam timnya itu memang ada orang memang ahli di dalam bidang nuklir. Dan lambat laun memang pengetahuan karena pekerjaannya itu, beliau itu jadi lebih mendalami mengenai segi nuklir di dalam dan dalam kehidupan manusia, baik dari segi pertahanan maupun juga untuk maksud damai. Betulnya kita mengatakan satu, bahwa di satu sisi ada aspek-aspek negatif dalam pengertian itu sesuatu yang berbahaya. Di sisi lain ada kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Itulah fungsinya Batan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir bagi kemaslahatan bangsa.
sebagai seorang mahasiswa kedokteran, saya kira itu sebetulnya pengalamannya itu sangat balance, ya, sangat menyeluruh gitu ya. Bahwasanya tidak semata-mata menuntut ilmu kedokteran belaka, tapi juga di situ di dalam kehidupan sebagai mahasiswa, beliau juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperluas wawasan mengenai kehidupan pada awalnya, ya, semata-mata mengenai kehidupan, apa artinya menjadi seorang intelektual gitu, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikannya, dan juga memperluas juga lingkaran persahabatannya ke orang-orang yang tidak semata-mata satu daerah asal dengan beliau, tapi juga teman-teman baru yang ditemukannya. Teman-teman itu bukan orang-orang Ambon justru, yaitu ya seperti misalnya antara yang kami sebut Om Rubiono Kertopati, Om Ibnu Sutowo, nah, itu Om Dr. Sinaga itu ya, orang dari Tapanuli. Itu teman-teman beliau itu Dr. Nenggolan yang sama-sama mengikuti pendidikan di Surabaya di Nias, dan itu memang merupakan ya, sahabat-sahabatnya. Waktu itu tenaga ahli kita masih dapat dihitung, belum begitu banyak. Tetapi disinilah Batan waktu itu LTA bersama-sama dengan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan Universitas dan Institut Teknologi di Bandung merencanakan bagaimana introduksi pengembangan tenaga nuklir di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, Pak Syobesi mengadakan atau LTA mengadakan kerjasama dengan Rusia dalam bidang pengetahuan nuklir, dan di Bandung kita mengadakan kerjasama dengan pihak Amerika Serikat, yaitu dalam rangka program Atom for Peace-nya Presiden Eisenhower waktu itu. Kita sekarang berada di atas kolam reaktor, di mana reaktor itu berada di bawah. Teras reaktor itu berisi bahan bakar uranium, di mana uranium ini terjadi proses reaksi fisi, di mana proses reaksi fisi ini mengeluarkan neutron dan juga energi. Seperti sejak awal kita desain, reaktor ini digunakan sebetulnya untuk persiapan industri nuklir. Maka reaktor ini didesain untuk bisa menghasilkan radioisotop yang cukup besar, kemudian dipakai untuk melakukan pengetesan material yang akan dipasang di reaktor PLTN, dan juga untuk penelitian material. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau dulu kita lakukan dengan menggunakan mikroskop, maka sekarang kita menggunakan hamburan neutron untuk mendapatkan suatu karakteristik dari material-material baru yang sedang dikembangkan oleh masyarakat industri. Di dalam sistem keselamatan reaktor riset ini, setiap parameter yang terkait dengan keselamatan selalu diukur tidak hanya dengan satu detektor, tapi menggunakan lebih dari satu. Contohnya ini adalah yang diukur adalah radioaktivitas udara dalam gedung reaktor ini. Kalau radioaktivitas udara yang ada melebihi batas tertentu, dan batasnya itu ditentukan oleh 3 detektor ini, maka otomatis akan menghentikan reaktor itu menjadi shutdown dan kemudian aman. Kalau ada gempa, sampai dengan percepatan tanah di tempat ini lebih dari 2,5 meter per detik, gedung ini masih aman. Jadi didesain tahan sampai dengan percepatan tanah goyangannya itu 2,5 meter per detik kuadrat. Termasuk juga pipa-pipanya itu kita desain dengan tahanan 0,25 G atau 2,5 meter per detik kuadrat. Saya melihat bahwa beliau ini seorang negarawan, seorang ilmuwan, dan saya kagum
karena beliau kalau dia dari backgroundnya itu dari kedokteran, kemudian ke radiologi, tapi kemudian pemikirannya tentang pemanfaatan atom di Indonesia itu sedemikian komprehensifnya. Bahkan kalau kita lihat dari buku-buku rencana induk Batan sebelumnya, bahwa pada sekitar 15 tahun setelah Batan itu berdiri, itu seharusnya Indonesia sudah menggunakan PLTN, sesuatu yang luar biasa. Jadi 5 tahun pertama digunakan untuk menyiapkan fondasi, 5 tahun berikutnya untuk menyiapkan reaktor-reaktor riset, dan 5 tahun berikutnya untuk menghasilkan suatu PLTN, pemanfaatan listrik, energi nuklir untuk listrik. Ini sesuatu yang menurut saya betul-betul itu visioner kalau dilihat dari masanya. Maksud-maksud damai itu sangat dekat dengan hati beliau itu sebagai seorang dokter. Makanya beliau itu pada waktu pengukuhannya sebagai guru besar luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, memberikan pidato mengenai ilmu sinar dan radiologi untuk maksud-maksud damai. Dan itu yang kemudian dijadikan sebagai suatu cause, ya, suatu dorongan, ya, untuk mengembangkan ilmu nuklir di Indonesia. Beliau yakin bahwa Bung Karno mempunyai ide-ide yang besar yang harus diwujudkan pada saat itu. Dengan keadaan yang terbatas, ya, tapi ide Bung Karno itu harus tetap didukung. Selalu mau bilang, tapi beliau bilang, saya terjun di dalam ini dan saya jalankan. Ya toh, terserah apa yang penerus saya mau menjalankan, tapi yang penting saya merintis ini dulu. Karena beliau adalah perintis pertama, ya, dari bidang atom ini. Jadi sejauh mana pun beliau belum tahu sampai kemana. Tapi yang penting negara ini perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai atom. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, beroperasinya reaktor nuklir serbaguna dan instalasi-instalasi pendukungnya yang sebentar lagi akan saya resmikan ini mempunyai arti yang penting bagi penguasaan teknik dan teknologi nuklir. Sebab dengan ini pengetahuan dan keterampilan ilmuwan serta para ahli teknik nuklir kita dapat ditingkatkan. Demikian pula jumlahnya akan dapat ditambah. Semuanya itu akan menambah majunya penguasaan teknik dan teknologi nuklir oleh bangsa kita sendiri. Selain dari itu, jika kelak pembangunan kita memerlukan pemanfaatan tenaga nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik, maka kita telah mampu menguasai teknik dan teknologinya serta mempunyai cukup tenaga yang dapat mengoperasikannya. Tentu saja, penetapan pemilihan pembangunan pusat listrik tenaga nuklir tadi harus kita lakukan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh semua segi keselamatan dan lingkungan hidup. Kepada seluruh karyawan Batan khususnya yang bekerja di reaktor nuklir dan instalasinya yang kita banggakan dan yang telah dibangun dengan biaya yang tidak kecil, saya minta untuk merawat dan mengoperasikannya dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta agar kemampuan saudara-saudara di bidang teknik dan teknologi nuklir terus dikembangkan, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa kita dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara dapat menauladani pengabdian daripada almarhum Profesor G.A. Siwabesi dalam merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia sejak tahun 1954 hingga Badan Tenaga Atom Nasional
dapat berkembang sesuai tuntutan pembangunan kita. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa beliau yang luar biasa dalam merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia itulah, maka reaktor ini saya beri nama reaktor nuklir serbaguna GA Siwa Besi. Pada saat itu belum ada reaktor yang kualitasnya seperti ini. Ini dianggap sebagai reaktor pertama yang menggunakan elemen bakar perkayaan rendah. Oleh karena itu pada saat reaktor ini beroperasi pertama kali, banyak sekali ahli yang datang untuk ikut melakukan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, bahkan juga setelah reaktor ini jadi, banyak sekali kajian-kajian ilmiah dan menghasilkan beberapa orang PhD, bisa dikatakan di atas 10, hanya dengan topik masalah reaktor RSG GA Siwa Besi ini. Belum terhitung yang S2 dan S1-nya. Pertimbangan kemudian membangun reaktor Siwa Besi adalah sejak semula kita punya gagasan setelah reaktor-reaktor Bandung dan di Yogyakarta kita operasikan, kita mempunyai pendapat bahwa kita harus mengembangkan lebih besar lagi usaha kita. Dengan reaktor-reaktor yang ada di Bandung dan Yogyakarta, tidak mungkin kita membuat suatu transfer teknologi dalam e-tech nuklir secara massal begitu. Untuk selama 2 hari, dari tanggal 12 Januari 1972, Menteri Kesehatan Profesor Dr. GA Siwa Besi dan rombongan melakukan kunjungan kerjanya ke daerah Tangerang dan Kabupaten Serang di wilayah Jawa Barat. Dalam peninjauannya ke Rumah Sakit Umum Pusat Kota Serang, Menteri Kesehatan berkesempatan pula meninjau keadaan para pasien penderita korban banjir yang melanda daerah tersebut belum lama ini. Beliau sebagai seorang dokter meningkat, jadi menjadi seorang teknokrat. Nah, begitu masuk di dalam pemerintahan, itu berkecimpung dalam bidang politik. Dan karena beliau pun berasal dari Maluku, jadi beliau termasuk seorang negarawan yang turut membawakan aspirasi daerah tanpa memberikan bahwa beliau bersifat kedaerahan. Jadi beliau sudah membaur di dalam Indonesia ini. Beliau menyadari bahwa tugas Menteri Kesehatan itu cukup berat. Jadi beliau bilang kita harus merangkul setiap orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, yang betul-betul ingin membantu majunya kesehatannya. Beliau bukan hanya seorang dokter, ya. Beliau lebih dari itu. Karena sebelum beliau jadi Menteri Kesehatan, beliau adalah Menteri Badan Tenaga Atom Indonesia. Ini menunjukkan juga betapa luasnya skop dari pengetahuan dan minat dan keahlian dari seorang Profesor Dr. Siwa Besi ini. Banyak hal yang dimulai pada masa beliau menjadi menteri. Jadi seperti misalnya ada program UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, itu dimulai pada kurun waktu beliau. Kemudian pada masa waktu beliau itu juga asuransi kesehatan, ASKES untuk pegawai negeri sipil, itu juga dimulai pada waktu beliau. Kemudian juga pernyataan dunia bahwa Indonesia bebas cacar, itu juga di tahunnya beliau. Kemudian beliau juga memulai atau bisa dibilang sebagai seorang perintis dari kedokteran nuklir di Indonesia. Yang sangat terkesan untuk beliau itu adalah asuransi kesehatan yang dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri pada waktu kelahiran
adik saya itu di Inggris, di London. Ya, di mana negara yang membiayai semua biaya-biaya rumah sakit dan pengobatan dan dokter itu tanpa si pasien itu atau keluarganya itu mengeluarkan uang juga. Dan ini dilihat bahwasanya di Indonesia barangkali perlu diintroduksir ya. Dalam kunjungannya di Rumah Sakit Misi, Kabupaten Lebak, Rangkas Pitung, Menteri Kesehatan Siwa Besi mendapat kesan yang baik sesuai dengan syarat-syarat kesehatan pada umumnya. Saya melihat dari yang beliau lakukan, beliau menyadari itu, jadi sehingga selain memikirkan yang atom dan radioterapi dan sebagainya, yang puskesmas juga diperhatikan. Upaya kesehatan, usaha kesehatan sekolah, kemudian pembangunan kembali beberapa puskesmas dan sebagainya itu tetap dilaksanakan. Karena memang seperti saya katakan, setiap menteri kesehatan di Republik Indonesia harus dua itu kalau dia mau baik gitu. Walaupun beliau menjabat jabatan sebagai menteri pada saat itu, beliau tidak pernah sekalipun melupakan asal-usulnya dari mana beliau berasal. Karena beliau selalu memelihara hubungan dengan akarnya, yaitu adalah masyarakat. Di dalam perjalanan Universitas Indonesia, banyak sekali tokoh-tokoh penting di dalamnya. Baik tokoh yang berasal dari Belanda, berkebangsaan Belanda seperti Christian Eijkman dan sebagainya, dan juga tokoh-tokoh anak negeri sendiri. Di antara tokoh yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan UI, juga bangsa dan negara, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun dari segi pendidikan, pengajaran, adalah Profesor Siwa Besi. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Tapi yang paling penting, di UI sendiri beliau adalah seorang ahli fisika nuklir dan radiologi yang mungkin merupakan ahli yang cukup jarang pada waktu itu, jika tidak dikatakan sebagai ahli pertama. Dalam menghadapi persaingan sekarang ini, kita juga harus unggul dan harus menguasai juga bidang-bidang iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk juga budaya mungkin, ya budaya. Nah itu. Dan itu semua hanya bisa diperoleh melalui pendidikan. Tanpa pendidikan nggak mungkin lah kita bisa menguasai itu ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Dan seperti juga kita tahu bahwa di era Bapak Siwa Besi itu tahun 40-an, 30-an bahkan, itu merupakan suatu kenyataan bahwa putra Indonesia sudah memiliki atau mampu menguasai ilmu teknologi yang tinggi yang nggak dikuasai oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Nama Profesor Siwa Besi itu menjiwai yayasan ini. Kita ingin juga ada suatu generasi yang mampu menghadapi tantangan lah ya. Dalam arti tantangan saat ini kan kita menghadapi tantangan persaingan global. Jadi seperti juga yang menjadi harapan ataupun ide atau cita-cita dari Pak Siwa Besi itu adalah penekanan pada pendidikan, di mana tidak bisa ditawar bahwa pendidikan itu penting dalam menghadapi tantangan.
kira makna daripada Pak Syiwabesi itu adalah kembali pada ciri-ciri yang sangat baik yang barangkali generasi muda bisa teladani, yaitu adalah keinginan untuk bersaing dengan kemampuan sendiri. Kedua adalah bahwasanya kita hidup bermasyarakat, berbangsa. Ya, dan kita bukan hidup untuk diri sendiri saja, untuk semata-mata memperoleh manfaat daripada keberadaan kita, tapi juga untuk melihat ke kiri dan ke kanan kita, di mana kita bisa mengulurkan tangan membantu saudara-saudara kita. Kepada akhirnya bangsa Indonesia itu semua kita adalah satu kelompok, satu saudara. Dan ini yang dilihat oleh Profesor Syiwabesi itu sebagai memang dia selalu mengatakan bahwa dia itu adalah seorang bukan hanya semata-mata orang dari Maluku, tapi dalam bahasa Belandanya groot Indonesia, ya. Jadi seorang Indonesia yang besar, gitu ya. Bahwasanya Indonesia yang besar itulah adalah di mana saya berada, dan saya melihat bahwa saya adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari saya. Beliau adalah tokoh yang selalu berpikir bagaimana memadukan kenegarawanan, kecendekiawanan, dan juga tentu sebagai seorang pribadi yang sangat rendah hati dan sangat memperhatikan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Dan beliau selalu berpikir ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu bidang yang penting bagi sebuah bangsa untuk berkembang. Gagasan-gagasan beliau selalu, kalau dalam konteks sekarang itu cukup mengejutkan karena cukup maju untuk zamannya. Namun demikian saya kira Universitas Indonesia bangga mempunyai tokoh sekaliber Profesor Syiwabesi. Saya kira yang bisa kita teruskan itu adalah ini. Yang paling pentingnya adalah bahwa kesehatan, ya, itu tidak bisa diatasi dengan hanya ilmu kesehatan. Karena beliau sudah memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu lain harus masuk di situ, seperti ilmu fisika, ilmu atom. Dan ini tepat sekali, saya selalu mengatakan juga sekarang, kesehatan nggak bisa dicapai kalau kita tidak memasukkan juga unsur situ, misalnya pertanian. Karena kalau kita ngomong gizi, kalau nggak ngomong pertanian, ngomong kosong. Kemudian juga kita masukkan unsur-unsur infrastruktur, unsur PU. Jadi saya kira yang kita semangatnya harus diteruskan itu adalah kesehatan itu harus dilaksanakan oleh sektor yang bukan hanya kesehatan, tapi lintas sektor keseluruhan. Pemerintah Indonesia pada ketika itu pun menyadari betul bahwa Profesor Dr. Syiwabesi itu mempunyai andil yang cukup besar. Dibuktikan dengan beliau dianugerahi bintang Mahaputra sampai 2 kali. Ya. Kita dianugerahi 1 saja mungkin sudah sesuatu yang luar biasa, tetapi beliau dianugerahi sampai 2 kali. Jadi itu artinya pemerintah pada waktu itu pun menyadari betul akan jasa-jasa beliau. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang putra daerah dari Maluku. Itu kalau kita boleh sebut kampungnya itu benar-benar suatu dusun terpencil, Kampung Ulat, yang dimana kesempatan rasanya nggak mungkin lah diperoleh pada era saat itu. Tapi beliau dengan kegigihan, dengan ya tentunya perjuangan, bisa menjadi seorang Syiwabesi yang kita kenal sekarang. Artinya saya pikir itu satu effort ya yang perlu diteladani oleh generasi sekarang, bahwa kendala, hambatan, rintangan itu bukanlah menjadi alasan untuk kita bisa untuk kita bisa berprestasi. Yang membedakannya di sini. Ini apa Pak Sob? Ini apa? Tulisan ini. Ini banyak ada di PP, ada di BPPT. Bunga. Iya, bunga tulisan. Iradiasi. Kita sedang dalam kedelai. Beliau punya suatu gagasan bahwa melalui iptek nuklir itu bisa mensejahterakan masyarakat. Mulai dari waktu itu tentunya dengan tingkatan teknologi yang ada, tingkatan penguasaan teknologi yang ada, yang dilakukan itu baru merupakan rintisan. Nah kemudian